Jadi seperti ini Pak Iwan, yang mau saya tanyakan, Anda kan sekarang sebagai public figure. Iyo. Anda sebagai public figure, Anda sekarang dikenal di seluruh bangsa ini gitu, dari Sabang sampai Merauke. Karena Anda salah satu politisi lah senior mungkin di Senayan. Ya, bener terus. Wilayah Anda sendiri. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak adalah konsep yang bagaimana sih negaranya menurut Anda? Dari apanya sih yang kira-kira bahwa memang harus dibenahi, memang harus dibangun supaya bangsa ini bisa maju gitu. Kira-kira harus seperti apa konsepnya? Kita tahu, bisa pada sini gitu dulu lah. Jangan dikata kan pada kesadaran sendiri itu tidak bisa menunjang untuk majunya dunia ataupun negara sendiri. Sekarang begini, kalau saya sih lebih cenderung pendapat begini Pak Iswan, sebenarnya bagaimana sih bangsa ini akan maju gitu ya, negaranya bisa maju kalau memang golongan mudanya sendiri, misalkan contoh sebagai seorang mahasiswanya sendiri yang kita tahu bahwa mahasiswa itu adalah salah satu Bapak Iswan kontrol sosial dan ini Bapak Mus'ad Wibisono. Mahasiswanya sendiri gitu, golongan mudanya sendiri memang tidak bisa diandalkan gitu, tidak bisa diandalkan. Memang misalkan pengaruh dari dunia asing, gitu, pengaruh dari dunia luar, dari kebudayaan barat yang bisa mempengaruhi bahwa nanti mereka itu sendiri sebagai kaum muda mahasiswanya sendiri, mereka tidak bisa lagi menyadari apa sih pentingnya membangun negara ini. Padahal kita sama tahu bahwa tugas membangun negara ini ya tugas dari kaum muda itu sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana sih bisa merubah sikap dan aturan gitu, bisa merubah sikap, bisa merubah cara pandang, sehingga memang bangsa kita ini memang dominan gitu ya, dibangun oleh kaum muda, bukan hanya kaum tua gitu ya, kaum muda, tapi kaum mudanya memang kebudayaannya memang nggak kebawa dengan kebudayaan barat. Apakah memang kebudayaan barat itu harus di stop sampai di situ saja, tidak boleh masuk ke negara kita gitu? Oh gitu. Oke. Untuk masalah budaya antara luar ataupun negara kita itu boleh saja masuk. Cuman negara kita jangan diprioritaskan ke sana. Dalam arti kata kita fokuskan budaya kita ataupun dimasukkan tanpa timbal balik dari negara asing. Oke, sekarang tapi begini Pak, peran apa sih yang memang harus diutamakan oleh kaum muda untuk negara ini? Apa yang harus diutamakan? Sebagai contoh misalkan kita ini kaum muda, apa sih yang memang harus diupayakan untuk bangsa ini? Dari segi apa kira-kira? Apakah dari segi pendidikan, dari segi kebudayaan, atau dari segi agama, atau seperti apa? Seperti yang Anda sebutkan tadi dalam komunikasi antara negara kita dan negara luar tanpa adanya beda pendapat ataupun negosiasi antara boleh dikatakan pasal 29 lah tentang agama itu tidak bisa diganggu gugat. Agama mau agama artinya dalam arti kata ini jangan saling mencampur adukan agama dia sama agama kita sama untuk kerjasama antara kebudayaan itu bisa jadi dikategorikan terus antara kerjasama itu harus dilibatkan antara pihak luar pihak muda ada lain baik itu dari masyarakat dari pejabat bahkan leadership maupun tingkat kenegaraan. Ini pertanyaan terakhir ya, selain dari segi agama yang harus dibangun dan dibina, dari segi pendidikan, dari segi fokus ke budaya, mungkin ada nggak harapan dan politik dari bangsa ini gitu, dari politik dari bangsa ini, politik cara berpikir ya, pandangan politik dari sini, pandangan politik dari kaum muda ini harus dirubah. Harus dirubah karena dari kita dapat sekarang ya ibarat itu zaman modern sekarang kemarin zaman tradisional masih zaman yang kekurangan inilah tapi bukan zaman jahiliyah ya, zaman dari kegelapan ya, bukan zaman jahiliyah. Dikumpulkan dari segi aspek etika saja ya. Nah itu dapat menunjukkan bahwa perilaku orang dapat mengubahnya sehingga kemajuan dari negara itu ataupun bangsa kita sendiri dapat terrealisasikan ke depannya bagus.
saya pernah mengutip dari satu buah buku. Saya pernah mengutip dari satu buah buku gitu Pak Iswan ya. Ada satu buah buku mengatakan seperti ini. Ada 4 kesalahan negara ini. 4 kesalahan negara ini akibat dari kesalahan cara pandang politik di masa lalu. Nah jadi kesalahan yang pertama saya sering menyebutnya itu repopulisasi. Jadi bangsa ini sebenarnya salahnya sih yang pertama repopulisasi. Repopulisasi itu bangsa kita ini pandai-pandai berkerumun gitu. Artinya di mana ada organisasi baru dia berkerumun, di mana ada partai baru dia berkerumun. Tapi dia nggak bisa menentukan bahwa dia itu barisan dia itu yang mana. Nah inilah kalau menurut saya kesalahan bangsa ini yang memang harus dibenahi. Makanya kalau saya sependapat tadi bahwa cara pandang dari politik bangsa ini memang harus dibenahi. Bukan hanya cara pandang kita harus membenahi negara ini dari segi agamanya, dari segi sosial budayanya, dari segi pendidikannya. Tapi yang jelas kesalahan awal yang tercipta karena pandangannya yang salah akibat politik di masa lalu itu harus dibenahi. Ya pertama saja itu namanya repopulisasi. Bangsa ini sering berkerumun gitu. Ikut-ikutan lah ibaratnya kalau kata anak sekarang. Tapi dia nggak bisa menentukan identitas dia itu yang mana gitu. Dia itu masih golongan yang mana. Nah kalau saya mungkin pendapat lah dengan Bapak bahwa banyak kesalahan bangsa ini memang harus dibenahi dulu sebelum kita memberikan akibat-akibat yang baru. Nah supaya bangsa ini bisa maju. Silakan Pak Iswan jawab. Pertanyaan Bapak. Tadi itu maksudnya begini dong. Kalau kamera lagi tatap muka begini, orang maju ambil mukanya. Nih tadi kan begini kan. Kalau lagi jalan ambil rata-rata setengah kalau sambil jalan. Tapi kalau kamera lagi berhenti tatap muka, orang ambil begini satu mukanya siapa yang lagi ngomong gitu. Iya memang kayak gitu bro. Kita ya. Nyambung nggak ada? Nyambung. Jangan diambil yang ininya. Kalau saya lebih sependapat bahwa bukan saja harus dibenahi dari segi pendidikannya, dari segi agamanya, terus itu dari segi sosial budayanya. Tapi sebelum kita memperbaiki dari 3 pilar itu, kalau menurut saya harus dibenahi dulu kesalahan-kesalahan Indonesia yang memang sudah sama-sama kita tahu gitu kesalahannya. Sama-sama kita tahu kesalahannya. Ya ini yang pertama repopulisasi. Oke, jadi begini Pak Iswan, di pertanyaan saya yang terakhir mungkin sebelum kita membangun bangsa ini, membenahi dari segi Pak Iswan, pertanyaan saya terakhir di kesempatan sore hari ini di jumpa kita. Kalau menurut saya sih, kira-kira Anda sependapat nggak dengan pertanyaan saya bahwa sebelum kita memperbaiki bangsa ini dari segi agamanya, Dah, mulai. Ya, mulai. Yo, 1, 2, mulai. Oke, Pak Iswan, pertanyaan saya yang terakhir di kesempatan sore hari ini mungkin sependapat nggak Anda dengan kalimat saya gitu bahwa sebelum kita memperbaiki bangsa ini dari tingkat yang tadi gitu ya, yang pertama dari agama dan pendidikan sosial dan budaya, bahwa sebenarnya sebelum kita memperbaiki dari 3 pilar itu kita harus memperbaiki dulu kesalahan-kesalahan bangsa kita yang telah saya sebutkan tadi. Jadi kan pendapat yaitu kesalahan bangsa ini yang memang jelas akibat salahnya pandangan politik, salahnya pandangan politik akibat pengalaman di masa lalu. Ada diskriminasi, ada fragmentasi dan ada repetisi. Gitu. Jadi 4 kesalahan bangsa ini memang yang sangat fatal yang memang harus dibenahi dulu sebelum kita membenahi dari 3 pilar tadi. Kalau menurut saya, kira-kira pendapat Bapak dengan itu? Saya setuju dengan pendapat Anda. Oke. Namun itu kan kembalikan kepada diri dia. Iya. Menjalankan. Iya. Semuanya. Sudah? Penutup. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak atas Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa dan kaum muda dari Sabang sampai Merauke. Sehingga apa yang mereka tonton di kesempatan sore hari ini bisa menjadikan semangat bagi mereka, motivasi untuk membangun bangsa ini. Oke, tetap semangat. Oke, hidup Pak. Hidup Tetap Indonesia. amanah Pak. Siap. Ya. Semangat. Nah, ini hiasannya. Woi. Ya. Nah, itu apa sih? Not ya. Tapi 2 file lo itu deh. Dah, dulu lagi ya. Belum menit.
Jadi ini Kupai. Ini